Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik hikmahnya terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah hikmahnya terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis adalah suatu penderitaan sebagai ujian ya. Sebagai ujian atau peringatan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita ya untuk selalu bersyukur, selalu bersabar, sadar dengan kekurangan-kekurangan kita yang harus kita perbaiki, dan ikhlas di dalam kita menjalaninya. Oleh karena itu, dengan kita bisa melalui penderitaan asam lambung dengan rasa syukur, sabar, sadar, dan ikhlas, maka ini akan menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik dalam arti penderitaan kita ya itu akan cepat berlalu. Nah, dari dalam penderitaan itu ya, setelah kita lalui dengan syukur, sabar, sadar, dan ikhlas, ini yang akan membawa hikmah tersendiri ya, akan membawa hikmah tersendiri yang tidak kita dapatkan dari hikmah-hikmah yang lain. Nah, oleh karena itu bagi kita yang terkena penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, ini adalah orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan kekasih Allah yang memang dipilih kita karena kita ini mampu untuk menjalani ujian ini. Sehingga ketika ujian itu selesai ya, kita lalui dengan tulus dan ikhlas, akhirnya derajat kita ini akan dinaikkan. Artinya kita menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menggarisbawahi ya tentang hikmahnya setelah kita menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, hikmah menderita terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang saya rasakan ya, yang langsung saya rasakan ini ada beberapa hal ya, antara lain yang pertama ya, yang pertama setelah kita mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, maka hikmah yang pertama menjadi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman ya. Ini yang saya rasakan. Dengan indikasi bahwa kita semakin meningkat ibadahnya, kemudian juga kita banyak selalu membaca istighfar, dzikir, tahlil, sholawat,
baca ayat-ayat suci dan lain sebagainya. Bahkan di setiap sensasi yang muncul ya, nah itu ini pengalaman saya ya, itu selalu saya kalau tidak istighfar, dzikir ya, mungkin tahlil, itu seperti itu pada saat kita ada sensasi dimanapun. Nah oleh karena itu artinya kita itu semakin mendekat ya, semakin mendekat kepada Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita dekat, maka Allah juga akan dekat ya, akan mengasihi kita, sehingga apa doa kita itu juga akan terkabul. Nah doanya pada saat saya menderita terus terang ya mohon untuk segera kesembuhan, dan akhirnya juga dikabulkan sembuh seperti itu. Begitu teman-teman ya. Jadi ini hikmah yang pertama adalah menjadi lebih mendekatkan diri gitu. Oke, nah kemudian hikmah-hikmah yang lain ya, setelah kita terkena asam lambung gerd inisiatif psikosomatis ya, ini juga menjadi lebih baik ya, dalam contohnya misalkan pola makan ya, kita menjadi makan teratur, tepat waktu, mengingat nilai-nilai kesehatan ya, itu seperti itu. Jadi menjadi lebih baik. Kemudian dalam pola hidup juga kita menjadi lebih baik ya, kita menjadi lebih menghargai waktu karena kita harus memperhitungkan ya waktu untuk beraktivitas, kemudian waktu untuk istirahat. Nah, akhirnya kita menjadi lebih teratur hidupnya itu. Nah, kemudian dari segi pola pikir itu pun menjadi lebih baik. Jadi kita lebih mengedepankan ya hal-hal yang kita pikirkan itu hal-hal yang bersifat positif ini. Nah, ini berkat dari ujian terkena asam lambung gerd inisiatif psikosomatis. Oleh karena itu, ketika kita sedang proses di dalam penderitaan asam lambung gerd inisiatif psikosomatis, ini adalah memang proses pendewasaan diri kita untuk menjadi lebih baik dan pada akhirnya menjadi lebih bahagia. Begitu teman-teman ya. Maka dari itu bagi teman-teman yang masih dalam tahap-tahap pemulihan, penyembuhan, ini untuk bersabar saja, selalu tawakal, selalu berdoa dengan semangat, pasti nanti akan terlalui masa-masa menderita itu. Badai pasti berlalu. Begitu teman-teman, optimis saja. Nah kemudian hikmah yang lain lagi ini juga masih banyak lagi ya. Contohnya menjadi lebih meningkatkan rasa syukur ya. Meningkatkan rasa syukur apa adanya dengan tulus ikhlas. Sumeleh nrimo ing pandum. Nah ini sebenarnya kuncinya di sini teman-teman ya. Jadi mantra kita itu memang sumeleh nrimo ing pandum. Jadi selalu bersyukur apa adanya dengan tulus ikhlas. Ketika kita sudah bisa mengamalkan ini insya Allah juga penderitaan akan cepat sembuh. Itu. Jadi kita selalu meningkatkan rasa syukur ya. Syukur dalam arti luas itu adalah kita siap untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Nah, dengan seperti itu maka apa ya? Ya pendewasaan diri kita akan menjadi lebih baik gitu. Dan kita mensyukuri apa adanya termasuk dalam kondisi apapun ya, termasuk dalam kondisi katakanlah sedang sakit, itu pun bersyukur ya. Bersyukur karena ketika kita melihat ke bawah ya, ternyata lebih banyak orang lain yang menderita ya, entah itu menderita dengan
penderitaan penyakit maupun penderitaan yang lain. Jadi kita tetap bersyukur, kita tetap bersemangat untuk bangkit ya. Nah, akhirnya nanti akan terlalui masa-masa sulit atau ujian kita. Nah, setelah itu maka kita akan berbahagia. Itu teman-teman ya. Nah, selain kita juga selalu meningkatkan rasa syukur ya, kita mensyukuri apa adanya ya, dengan tulus ikhlas ya. Nah, dengan tulus ikhlas ini memang kadang juga mudah untuk diucapkan, tapi kadang hati ini kadang berseberangan. Nah, inilah ya, kalau kita memang sudah bisa klik dari perkataan dan perasaan dengan tulus ikhlas, yang dalam arti setulus-tulusnya, itu yang namanya penderitaan asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis itu akan terasa lepas dengan sendirinya teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita sadari saja ya, kita sadari saja tentang kekurangan-kekurangan kita ya, kemudian kita mencoba memperbaiki, entah itu pada masa-masa yang lalu kita kurang baik mungkin dalam pola makan ya, kita mawas diri ya, kita perbaiki supaya menjadi lebih baik. Kemudian mungkin kita di masa lalu kurang baik dalam pola hidup kita, nah kita sadari kemudian kita perbaiki. Atau mungkin ya di masa-masa lalu kurang baik di dalam pola pikir kita, di dalam pergaulan kita, nah itu pun kita sadari, kita perbaiki. Termasuk tingkat emosional kita ya, yang mungkin dulunya mudah sensitif dan sebagainya. Nah, sekarang diuji dengan kesabaran supaya kita menjadi lebih baik. Maka sekali lagi saya katakan bahwa penderitaan asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis ini adalah ujian dari Allah ya, untuk memproses diri kita supaya menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik, dan akhirnya kita akan menjadi lebih bahagia setelah itu. Karena memang setelah kita sembuh dari asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis ini banyak hal yang berubah ya, terutama dalam hal karakter diri kita ya. Nah, itulah hikmahnya. Jadi memang ini proses pendewasaan diri kita supaya lebih baik. Nah, setelah itu maka kita akan menjadi lebih bahagia. Oke ya teman-teman, jadi hikmahnya ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Tetapi yang secara garis besar yang saya sampaikan ini adalah yang saya rasakan, yang itu memang betul-betul ada perubahan. Tapi sebenarnya hikmah-hikmah yang lain pun ya itu masih banyak sekali ya. Tetapi yang paling saya rasakan hikmahnya adalah yang pertama tadi ya, menjadi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita menjadi lebih baik dalam pola makannya, dalam pola hidupnya, dalam pola pikirnya, karena tanpa diuji dengan penderitaan ini mungkin kita tetap masih ya berantakan lah seperti itu. Nah, selain itu juga kita menjadi lebih meningkatkan ya rasa syukur kita ya, mensyukuri apa adanya dengan tulus ikhlas. Inilah hidup teman-teman ya. Jadi prosesnya adalah dinamis ya. Jadi kita ikuti saja, kita syukuri saja dengan sabar, dengan tawakal, dengan sadar dan ikhlas. Insya Allah semua penderitaan itu pasti akan disembuhkan. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Gid dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh insya Allah, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Ingat,
mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum. Selalu bersyukur apa adanya dengan tulus ikhlas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.